warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni dengan NIM H0223019. Nah, di sini saya akan membuat tutorial uji data untuk memenuhi tugas ujian akhir dari matkul asesmen pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Fauzia Hakim, SPD MPD, dan uji yang akan saya lakukan itu ada 4, yaitu pertama uji validitas dengan menggunakan aplikasi Excel, dan yang kedua uji reliabilitas dengan menggunakan aplikasi SPSS, dan yang ketiga uji tingkat kesukaran yaitu dengan menggunakan aplikasi SPSS. Terus dengan yang keempat uji daya pembeda dengan menggunakan aplikasi Excel. Yang pertama akan kita lakukan yaitu uji validitas menggunakan aplikasi Excel. Pertama, kita masuk dulu ke dalam aplikasi Excel. Nah, di sini sudah ada data yang akan saya uji, yaitu sebanyak 30 responden dengan sebanyak 15 nomor soal. Nah, yang pertama kita akan mencari nilai total, karena nilai total ini akan berfungsi nanti jika kita akan mencari R hitungnya. Jadi kita pertama cari total, ketik total, lalu kita ketik sama dengan, lalu sum, dalam kurung kita blok baris pertama, lalu kita ketik balas kurung, lalu enter. Nah, cara untuk mencari nilai total nomor 2 sampai dengan 15 itu sama, maka kita tarik. Nah, akan keluar hasilnya. Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai totalnya, kita mencari dulu R tabel. Kita ketik R tabel. Lalu di sini R tabel yang kita gunakan pada umumnya jika kita menggunakan sebanyak 30 responden itu adalah 0,361, dapat kita lihat di sini. Karena kita menggunakan taraf signifikan 0,05, dan jika dibulatkan, dipersenkan itu sama dengan 5%. Nah, kita menggunakan 30 responden, maka kita menggunakan R tabel 0,361. Nah, kita masuk kembali ke dalam aplikasi Excel, lalu kita ketik 0,361. Nah, selanjutnya kita ketik 0,361 sampai dengan soal ke-15. Nah, di sini sudah ada semua hasil dari R tabelnya, maka kita akan mencari R hitung. Hitung. Nah, yang pertama kita klik sama dengan, lalu person, lalu dalam kurung kita blok soal 1. Nah, lalu karena arahannya di sini kita ketik titik koma, lalu kita blok kolom total. Lalu kita mengunci dengan Fn F4. Lalu kita balas kurung, enter. Nah, kita masuk ke dalam uji yang kedua, yaitu uji reliabilitas. Nah, kita tadi sudah menguji validitas data. Nah, selanjutnya kita akan menguji reliabilitasnya dengan menggunakan data yang sama. Nah, maka kita salin semua. Kita Ctrl C. Lalu kita masuk ke dalam aplikasi SPSS, kita
Ctrl T. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita ke variable view. Nah, di sini kita klik nama, lalu kita Ctrl F, kita ke refresh, lalu kita ganti dengan var 000. Ini yang refresh white kita ganti dengan soal, lalu kita refresh all. Nah, sudah terganti. Nah, soal yang ke-16 ini kita ganti jadi nilai total. Kita ketik total, lalu kita kembali ke data view, kita klik analyze, lalu ke scale. Ini terus kita pilih yang pertama itu reliability analyze, terus kita blok, lalu kita pindahkan, tapi totalnya tidak perlu, jadi kita kembalikan, lalu kita klik yang statistik, lalu pastikan kita centang di sini. Yang ketiga itu scale, lalu kita continue, lalu oke. Nah, di sini kita perhatikan pada tabel reliabilitas ini ada ombak alfanya itu 0,981. Nah, untuk kriteria pengambilan keputusan uji reliabilitas itu digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi suatu instrumen. Nah, instrumen ini dikatakan reliable apabila nilai pada ombak alfanya itu ada lebih besar dari 0,6. Nah, sedangkan hasil yang kita dapatkan tadi itu hasilnya 0,981. Maka data yang saya ambil ini reliable karena lebih besar daripada 0,6. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji tingkat kesukaran. Nah, kan tadi kita sudah menguji reliabilitasnya, lalu kita uji lagi tingkat kesukarannya dengan menggunakan data yang sama. Nah, kita kembali, kita klik no, lalu kita masuk kembali ke sini, ke aplikasi SPSS. Lalu kita klik analyze, lalu kita pilih yang kedua descriptive analyze, lalu kita pilih frequency. Lalu, nah di sini sudah masuk ke semua soal 1 sampai dengan 15 karena yang kita masukkan itu hanya soal yang valid saja. Nah, kita pindahkan tadi ini soal 1 sampai dengan soal 15. Terus kita klik statistik, lalu kita pilih pastikan kita centang bagian ini, lalu kita continue, lalu oke. Nah, di sini muncul nilai min dari tingkat kesukaran. Jadi soal yang pertama itu minnya adalah 3,5, terus soal kedua 3,8, soal ketiga 3,7, soal keempat 3,6, soal kelima 3,7, soal keenam 3,8, soal ketujuh 3,5, soal kedelapan 3,8, soal 9 3,7, soal 10 3,6, soal 11 3,7, soal 12 3,7, soal 13 3,5, soal 14 3,8, dan soal 15 juga 3,8. Selanjutnya kita akan uji tingkat kesukarannya itu dengan menggunakan rumus.
Uji tingkat kesukaran itu ketika indeks kesukarannya kita dari 0,0 itu sampai dengan 0,30 itu sukar, 0,30 sampai dengan 0,70 itu sedang, 0,70 sampai dengan 1,0 itu mudah. Nah, rumus kita ketik rumus tingkat kesukaran sama dengan equation, lalu kita pilih yang ini yang pertama, lalu kita ketik mean dibagi dengan skor maksimal. Nah, rumus tingkat kesukaran itu min dibagi dengan skor maksimal. Nah, skor maksimalnya itu 5. Terus soal 1 sama dengan, dapat kita bagi layar dulu dengan SPSS tadi agar kita dapat melihat soal 1, soal 2. Sini ada soal 1 itu 3,5, jadi kita bagi 3,5 dibagi dengan 5 dibagi dengan 5 terus sama dengan soal 1 sama dengan 0,7. Soal 2 caranya sama dengan, lalu equation, lalu kita klik ini structure, lalu kita pilih yang pertama, minnya itu 3,8, terus dibagi dengan 5 sama dengan 0,76. Nah, untuk mendapatkan tingkat kesukaran dari soal 1 sampai dengan 15 itu caranya sama, maka saya akan percepat saja. Nah, di sini sudah ada hasil dari tingkat kesukaran dari nomor soal 1 sampai dengan soal yang ke-15. Nah, di sini dapat kita lihat pada tabel di atas. Nih, kita salin dulu. Atau kita copy. C, lalu turun ke di sini saja. Nah, soal 1 itu 0,71, kriterianya itu sedang. Terus soal 2 sedang, soal 3 juga sedang, soal 4 sedang, soal 5 sedang, soal 6 sampai dengan soal 15 semuanya sedang. Tingkat kesukarannya sedang. Sekian cara uji tingkat kesukaran. Nah, kita akan melanjutkan ke uji daya pembeda dan kita menggunakan aplikasi Excel. Kita masuk ke dalam aplikasi Excel. Nah, di sini tadi kita kan sudah menguji validitasnya. Di sini kita akan menggunakan data yang sama. Urutkan dari data yang terkecil ke data yang terbesar.
kita blok yang ini total, kolom total, lalu kita pilih sort and filter, lalu kita pilih yang kedua sort length. Nah, kita pilih yang kedua ini, lalu kita pilih sort. Nah, maka otomatis akan terurutkan dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Nah, kita masuk ke dalam sini. Nah, sini ada uji daya pembeda. Indeks daya pembeda dihitung atas dasar pembagian kelompok menjadi dua bagian, yaitu kelompok atas dengan kelompok bawah. Nah, pembagian kelompok ini dapat dilakukan dengan berbagai macam metode. Yang paling banyak digunakan adalah dengan menentukan 27% kelompok atas dan 27% kelompok bawah. Nah, di sini kita akan mengalihkan 27% ini dengan jumlah responden. Kita masuk ke dalam aplikasi Excel kembali, lalu kita klik di sini. 27% jika didesimalkan akan menjadi 0,27. Jadi kita ketik 0,27 dikali dengan jumlah responden. Nah, jumlah responden yang saya ambil itu adalah 30. Jadi kita ketik 30 sama dengan 0,27 dikali 30 sama dengan 8,1. Nah, kita bulatkan menjadi 8. Nah, terus di sini kan hasilnya 8. Nah, kita akan memilih kelas atas sebanyak 8 data dengan data kelas atas, terus 8 data kelas bawah. Kita tandai dulu. Kita blok, warnai warna biru. Nah, kelas bawah juga. Kita tandai warna biru. Lalu kita buang atau kita hapus saja data yang tidak digunakan ini, karena kita kan menggunakan data kelas atas sebanyak 8 dengan data kelas bawah sebanyak 8. Kita delete. Kita klik OK. Nah, sini kita copy yang di atas ini. Terus ini. Lalu kita terpilih di sini nama yang ini. Kita pindah ke sini. Oke. Lalu kita akan menghitung rata-rata kelas atas dengan rata-rata kelas bawah. Jadi kita ketik di sini rata-rata kelas atas sama dengan kita lebarkan dulu ini. Nah, sini kita ketik sama dengan untuk mencari rata-rata kelas atas, terus average. Lalu kita blok kolom ini. Nah, kita akan mencari rata-rata kelas atas. Jadi kita ketik sama dengan, lalu average. Lalu dalam kurung, lalu kita blok yang ini, lalu kita balas kurung, lalu enter. Nah, untuk mendapatkan hasil di soal 2 sampai dengan 15 kita tarik saja.
Nah, maka hasilnya akan muncul. Nah, yang kedua kita cari rata-rata kelas bawah. Rata kelas bawah. Nah, di sini kita klik sama dengan, lalu cara yang sama yang kita tadi mencari rata-rata kelas atas itu caranya sama dengan mencari rata-rata kelas bawah. Jadi kita ketik average, lalu dalam kurung, lalu kita blok kolom soal 1, lalu kita balas kurung, lalu enter. Nah, untuk mendapatkan hasil rata-rata kelas bawah soal 2 sampai dengan 15, kita tarik saja. Nah, maka di sini hasilnya akan tampil semua dari rata-rata kelas atas dengan rata-rata kelas bawah. Kita sudah tahu hasilnya. Nah, selanjutnya mencari daya pembedanya. Nah, kita ketik daya pembeda. Terus sama dengan dalam kurung, rumusnya itu rata-rata kelas atas dikurang dengan rata-rata kelas bawah, lalu dibagi dengan skor maksimal. Nah, skor maksimal yang kita pakai tadi itu adalah 5. Nah, di sini kita blok, lalu kurang, lalu blok yang rata-rata kelas bawah. Nah, lalu kita balas kurung. Maaf. Kita bagi dengan skor maksimal. Jadi kita bagi dengan 5. Terus balas kurung. Nah, hasilnya 4,45. Terus kita tarik. Nah, hasilnya semuanya sudah muncul. Nah, kita akan melihat tabel uji daya pembeda tadi, yaitu ketika daya pembedaannya sama dengan 0,00, itu interpretasinya sangat jelek. Ketika daya pembedaannya itu dari 0,00 sampai dengan 0,20 itu jelek, terus 0,20 sampai dengan 0,70 itu baik, dan 0,70 sampai dengan 1,00 itu sangat baik. Nah, kita kembali ke Excel. Nah, dapat kita lihat bahwa daya pembeda yang kita dapat itu rata-rata di atas 4, ada 4,45, 4,1, 4,375, tapi ada juga yang 3,9, 3,7 seperti pada soal nomor 4 dengan nomor 11. Nah, berarti daya pembeda yang ada pada data saya itu yang dihasilkan ada di sini. Interpretasinya itu cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah sekian dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk yang menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.